Oke, ketemu lagi dalam Linux in My Life bagian kelima. Kali ini pembahasan kita mengenai terminal Linux. Kalau dalam pikiran kita, kata terminal pasti orang berpikir kita berada dalam terminal bus gitu. Tetapi sebenarnya sini terminal yang dimaksud adalah antarmuka yang berbasis teks atau disingkat dengan CLI, Command Line Interface. Jadi dia semuanya bentuk teks dia. Apa gunanya terminal pada Linux? Gunanya adalah agar pengguna dapat berinteraksi langsung dengan sistem operasinya, gitu, dengan berbagai perintah. Contoh misalnya untuk membuat folder, membuat password, ganti hak akses perintah, dan sebagainya. Terminal Linux ini dia sama seperti kalau di Windows dia namanya command prompt atau CMD. Kalau di Windows ya command prompt. Tampilannya kayak begini. Kita tinggal ketik CMD di pencarian Windows, lalu kita pilih command prompt. Ya, ini dia. Sama seperti ini dia. Cuman Linux punya terminalnya lebih banyak kelebihannya dia dibandingkan command prompt yang dari punyanya Windows. Contohnya, kalau untuk melihat isi dari drive C di Windows, ketik dir, enter, langsung tampil gitu. Ini semua isinya. Oke, sekarang kita lihat, coba ya, kita lihat di command prompt-nya atau terminalnya Linux gimana itu dia. Oke, kita izin masuk dulu. Saya kasih full screen. Oke. Kalau terminal ini kita tinggal ketik sini terminal. Oke. Ya, ini dia. Mirip dengan tampilan tadi Windows. Saya kembalikan dulu kembali ke mode yang normal. Ya. Saya bandingkan ya. Oke. Tadi kan perintah dir ya untuk melihat dia punya isi foldernya. Kalau di Linux dia pakai perintah ls, enter. Lihat, ada desktop, dokumen, download, musik, picture, public, templates, dan video. Oke. Kalau kita mau lihat lebih jelas, lebih detail, kita perintah ls-l. Ya, sebentar dilihat dia sama seperti ini ya. Oke. Ada jamnya, apa nama filenya, dan sebagainya. Tapi kelebihannya ini Linux ini, kalau kita pakai perintah ls-l, dia akan menampilkan ada hak akses, ada untuk owner, user, dan pengguna yang lain, other gitu. Saya akan bahas di pertemuan berikut mengenai itu, karena ini akan berhubungan dengan chmod nanti, pengaturan hak akses. Jadi masing-masing itu dia folder dia punya ada hak aksesnya dia. Karena saya berada di user, jadi ini semua full hak akses user ini gitu.
folder pakai perintah mkdir. Tunggu ya, saya buka ulang. Oke, Lenovo ya. Ini tadi kan dir /w. Oke, kalau dia pakai perintah /w, dia akan tampilkan dia dalam bentuk yang tidak detail, lebih melebar ke samping. Oke, sekarang ya saya akan buat folder ya. Kalau buat folder sini dia mkdir. Nama foldernya apa? Misalnya foldernya dia tes. Saya enter. Saya dir lagi. dir /w. Ada sini dia namanya folder tes, di sini dia. Oke. Jadi kalau saya masuk di tampilannya secara grafis ini kan udah teks ini, saya masuk dalam grafisnya ini, masuk di Explorer, masuk di drive C, ada sini dia tes. Di user Lenovo, di sini dia ada tes, ini dia. Oke. Kalau itu dia mode teksnya. Kalau mode grafiknya kita buat folder, tinggal klik kanan, new folder, itu dia mode grafiknya ya. Kalau di Linux ini, kalau buat folder ini md, tadi ke mkdir. Kalau Windows mkdir dia singkatan dari Mac Directory. Ini dia md, sama juga dari Mac Directory tapi lebih simpel. Md lebih singkat, hanya 2 huruf. Md tes. Saya enter. Tes. Oh, berarti sama perintahnya di mkdir. Kalau md ini juga kakinya untuk Windows. Md contoh. md dia untuk mkdir ini saya pakai. Kalau ini dia Linux mkdir aja. Oke, mkdir tes. Coba kita lihat ya, ls-l ada tes. Itu sudah tampil dia. Oke, itu dia ya fungsinya terminal dia. Jadi dia perintah secara teks, mode teks dia. Oke, ya sampai sini dulu ya perintah untuk terminalnya dalam membuat folder. Kita akan bertemu lagi dalam pertemuan berikut untuk perintah-perintah terminal Linux yang lainnya. Oke, sampai jumpa. Salam sehat selalu semuanya. Amin.